Bang. Oh, Waalaikumsalam. Baik Bang, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Suliswa Nugroho. Oke. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Iya. Baik, jadi maksud dan tujuan saya di sini Bang untuk mewawancarai Abang. Heeh. Nah, ini guna untuk memenuhi eh, tugas ujian tengah semester dari MK Konseling Populasi Khusus. Oke. Baik, mungkin dari wawancara yang kita akan lakukan nanti, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Yang mungkin Abang berkenan untuk menjawabnya. Siap. Baik Bang, sebelum kita masuk ke dalam wawancara, alangkah baiknya Abang memperkenalkan diri dulu. Oke. Baiknya. Perkenalkan, nama saya Haikal. Hmm. Saya berasal dari Tebo. Saya kuliah di UIN Jambi, mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Mungkin cukup. Oke, cukup Bang. Baik Bang, terima kasih atas pengenalannya. Oke. Abang Haikal ya? Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaannya. Siap. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu, ini kan tentang kecanduan game Ya. kan Bang. Jadi pertanyaan pertama yaitu, sejak kapan Abang mengalami kecanduan game tersebut? Mula-mula kecanduan game itu tahun 2018 pertengahan, kisaran bulan Juli ataupun kalau nggak salah Juli Agustus, itu mulai mencoba-coba apa sih namanya game yang saya mainkan, yaitu Mobile Legends. Oh iya. Ya. Lalu apa sebabnya Bang? Sebab pertama Abang main game tersebut sampai dengan kecanduan. Sebab pertama, lihat kawan-kawan main game, rasanya kita kawan main game, kita juga rasanya pengen ikut. Nah, di situ awal mula kita pengen bahasanya mau main game juga kayak kawan-kawan sekitar gitu. Oh, oke. Baik Bang, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang ya. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana gaya pengasuhan orang tua Abang terkait dengan Abang yang kecanduan game ini? Apakah gaya asuhnya itu positif atau karena negatif? Kalau pola asuh terhadap saya sendiri dari orang tua, boleh main game, akan tetapi jangan sampai terlalu berlebihan, masih dibatasi. Cuman kalau di Jambi tahu sendiri, berlebihan, kadang sampai lupa makan, bergadang seringan, ya itulah dari sisi negatifnya. Oh. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang ya. Lalu perilaku abnormal apa? Maksudnya ini perilaku yang sangat berlebihan apa yang ditimbulkan dari kecanduan game tersebut? Yang saya rasakan ketika berlebihan bermain game, yang pertama kita malas mau bergerak. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk tidur gitu kita agak susah. Ada memang beberapa faktor yang lebih. Yang utama mungkin ketika kita mahasiswa, mungkin bangun telat, sering tidur di kelas. Itu umumnya. Kalau misalkan memang yang lebih-lebih lagi ada, maksudnya nggak pegang HP pun bisa bayangin bahwasanya kita lagi main game. Itu yang berlebihan. Maksudnya kita masih bisa mengimbangi, tetapi agak kesana juga. Oke, baiklah. Lalu Bang, pertanyaan selanjutnya ini adalah yang terakhir kan. Ya. Ini adalah, apa dampak dari perilaku abnormal yang ditimbulkan terhadap diri Abang, terus sama keluarga Abang? Kalau dari kita diri sendiri itu sebenarnya kita, kalau misalkan di Jambi ataupun di rumah, kita kan beda. Kalau misalkan kita di Jambi, abnormalnya kita main game terus. Sedangkan kalau di rumah itu kita main game itu lihat kondisi juga. Nggak setiap hari kita mau main game di rumah kan, nggak enak kesannya sama orang tua. Kalau dari segi keluarga, ini yang mana? Ini segi keluarga itu contohnya ya Bang ya. Itu apakah mengganggu komunikasi Abang sama orang tua Abang, ataupun contoh lain seperti Abang menjadi tidak patuh kepada orang tua Abang karena kecanduan game ini? Salah satunya ketika kalau kita di rumah itu mungkin kita dipanggil, tolong
Kak beliin makanan keluar ataupun beliin sayur keluar, nanti dulu Bu, maksudnya kita tunda-tunda. Itu yang saya rasakan. Habis itu kalau patuh sama orang tua patuh, cuman kita nanti dulu lah, nanti dulu lah. Nah itu salah satunya. Kan tetapi yang lebih sering yang saya rasakan ketika di rumah rasanya pengen males-malesan nge-game terus, maksudnya diam di kamar. Nanti kalau kita lapar baru keluar, kalau misalkan kita pengen main-main itu. Oke, baik Bang. Dari semua pertanyaan yang saya telah ajukan, dan alhamdulillah udah Abang jawab semua. Siap. Baik, oleh pada itu mungkin sesi wawancara yang kita adakan ini kita akhiri. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang karena telah menjadi narasumber. Siap. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam sambutan saya. Baik, mungkin saya akhiri ya Bang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.